Hello beloved people. Hari ini saya akan share tentang kesombongan awal dari kejatuhan. Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat ini mengajar kita bahwa kecongkakan akan membuat kita hancur dan kesombongan akan membuat kita jatuh. Bagaimana caranya supaya kita jangan sampai jatuh dan hancur? Ada 3 hal yang saya ingin share. Yang pertama, akuilah Tuhan dan pertolongannya. Amsal 3 ayat yang ke-6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita ingin jalan kita lurus, kalau kita ingin Tuhan menyertai setiap langkah kita, kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita bisa kerjakan itu semua karena Tuhan. Bukan karena kepintaran kita sendiri, bukan karena kemampuan kita, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa punya semua yang kita punya hari ini, kita bisa sukses, meraih cita-cita, dan bisa memiliki kehidupan yang baik hari ini, semuanya karena pertolongan Tuhan. Kita harus sering mengingatkan diri kita sendiri, I am nothing without God. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-5 berkata, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kita jangan pernah terlalu merasa diri sendiri hebat. Kita pintar, kita pandai. Selalu akui bahwa kalau kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan hari ini, semuanya karena Tuhan. Bahkan untuk bisa bangun setiap pagi, kita butuh anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak sombong adalah jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Ulangan 8 ayat 14 berkata, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Banyak orang lupa dari mana mereka berasal. Saya punya satu kerinduan suatu hari nanti 5.000 anak Indonesia yang kami bina hari ini, paling sedikit 1.000 diantaranya. Mereka akan pulang ke kampung halamannya, membangun daerah mereka, bangun sekolah dan menolong lebih banyak lagi orang-orang di daerah mereka. Dan mereka bisa jadi pemimpin yang berintegritas, jadi pemimpin yang mencintai rakyat dan berjuang buat daerah mereka masing-masing. Kenapa banyak orang yang sebenarnya mereka punya kesempatan untuk jadi pemimpin? Mereka punya influence, pengaruh untuk mengubah, memperbaiki nasib daerahnya, tapi mereka tidak buat itu. Karena mereka lupa dari mana mereka berasal. Kita gak pernah boleh lupa dari mana kita berasal. Satu hari di kantor kami waktu saya masih bekerja di sebuah gereja di Australia, ada 10 teman-teman satu pelayanan, kami make a joke satu sama lain. Mereka saling bergurau dan berkata begini, kalau tanpa Yesus kita ada di mana ya hari ini? Mereka bilang sama Jojo, kalau Jojo tanpa Yesus akan jadi mafia kayaknya. Lalu mereka sampai kepada saya dan mereka bilang, kalau Henny tanpa Yesus jadi apa kira-kira? Dan mereka bilang gini, Henny kalau tanpa Yesus kayaknya bakal jadi simpanan om-om tuh. Saya ingat betul joke ini. Kelihatannya lucu dan sembrono sekali. Tapi saya belajar bahwa kalau tanpa Tuhan kita ada di mana hari ini? Tanpa Tuhan kita bisa apa? Gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena pengorbanan Yesus yang mati buat dosa-dosa kita, kita ini cuma sampah. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal, jangan pernah lupa kebaikannya. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita gak sombong? Belajarlah menghormati semua orang. Respect everyone. Apapun latar belakang mereka, apapun status ekonomi, sosial mereka, hargailah semua orang, tua, muda, kaya, dan miskin. Saya dan Jojo punya satu value yang sama dan saya sangat bersyukur untuk itu. Bahwa ketika kami membangun rumah tangga,
kami punya rumah dan kami punya orang yang bekerja dengan kami itu tidak pernah membedakan apa yang kami makan dan apa yang mereka makan. Dulu orang tua saya mengajar saya, kamu harus membedakan beras. Beras yang kamu makan di depan harus beda dengan beras yang kamu makan untuk orang-orang di belakang. Tapi kami beli beras yang sama karena saya dan Jojo pegang satu prinsip bahwa Matius 7:12, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan saya dan Jojo pegang satu prinsip ini sehingga kami belajar untuk menghargai semua orang sama seperti kami ingin dihargai. Kami ingin memperlakukan orang lain sebagaimana kami ingin diperlakukan. Saya tidak mau memberikan coklat yang sudah kadaluarsa kepada karyawan-karyawan saya. Banyak kali kita lebih sayang makanan yang kita beli dengan mahal di luar negeri. Kita beli saking banyaknya, kita simpan di kulkas, kita sayang-sayang, kita gak mau bagi sama pegawai-pegawai kita. Lalu kita lupa makan dan sudah kadaluarsa. Dan apa yang terjadi? Kita kasih tahu mereka, dimakan ya, tidak akan mati kok. Pertanyaan saya, apakah Anda akan makan? Mari belajarlah menghargai semua orang, apapun latar belakang mereka. Apa yang membuat saya dan Jojo belajar menghargai semua orang? Ada kedaulatan Tuhan yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Salah satunya adalah dari mana mereka lahir, dari orang tua seperti apa. Mereka tidak bisa pilih orang tua mereka, di mana mereka lahir. Mereka tidak bisa pilih mereka lahir dari suku apa. Dan mereka seperti apa mereka lahir. Miskin kaya, keriting lurus, dan lain sebagainya. Hitam, coklat, putih, kuning. Ataukah mereka berhidung mancung atau berhidung minimalis seperti saya misalnya. Kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang bukan kita yang menentukan tetapi Tuhan. Tapi lucunya manusia, kita gak bisa saling menghargai untuk hal-hal yang orang itu gak bisa tentukan buat hidupnya sendiri. Kita memandang rendah orang yang berkulit lebih hitam dari kita. Kita memandang rendah orang yang kurang cantik menurut kita. Kita memandang rendah orang yang lahir di pulau-pulau terpencil dibandingkan kita yang lahir di kota besar. Saya mau kasih tahu bahwa gak ada seorang pun yang pengen lahir di kampung terpencil di Papua. Tapi kalau Tuhan izinkan mereka lahir di sana, mereka tidak lebih rendah dari kita. Tidak ada seorang pun yang pengen lahir dengan kulit yang terlalu gelap. Kalau mereka bisa milih, mereka juga pengen seputih Anda. Tetapi kita harus tahu bahwa itu bukan keputusan mereka. Kalau saya bisa punya pre-order, pre-creation, saya akan minta hidung yang lebih tinggi dari ini. Karena ini satu-satunya yang saya paling tidak suka dari diri saya. Dan kalau kita bisa memilih lahir dengan kulit yang lebih putih, saya juga akan minta itu sama Tuhan. Karena di keluarga saya paling coklat sendiri. Saya ingin kita semua menyadari bahwa kita harus belajar respect satu sama lain. Orang yang sombong itu suka memandang rendah orang lain. Mari belajar bagaimana kita tidak sombong. Yang pertama, akuilah Tuhan. Jangan lupa dari mana kita berasal dan belajarlah menghargai semua orang. Tuhan memberkati. Live a better life.